Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa bersilaturahim dengan Pak Rektor dan jajaran beserta rekan-rekan yang ada di Zoom juga. Tentunya menguatkan silaturahim ini dalam bentuk rasa syukur atas nikmat sehat yang kita alami. Semoga dengan mengungkapkan rasa syukur ini dengan silaturahim dan kebaikan, maka Allah memberikan nikmat sehat itu terus dijaga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan pimpinan Universitas Andalas yang saya hormati, Telkom University jauh di Bandung, yang saya tahu Pak Ahmad yang pernah ke lokasi, itu pun kapan terakhir Pak Ahmad? 2008 ya, 2008 itu masih IT Telkom itu. Jadi pada saat sudah Telyu, saya berharap, sangat berharap Pak Rektor membawa rekan-rekan ke Telkom University. Ah iya, sok diantos. Enggak. Karena bawa anak. Oh, oke. Iya. Pak Rektor, mohon izin sebelum saya mulai, saya harus memberikan pantun pesanan dari Bandung ini. Jadi, berpegang tangan menuju Palu, mampir Bekasi, lalu ke Mamuju. Walaupun kota-kotanya di Sulawesi, ini tetap ini. Tapi kerjasama Unan dan Telyu, kolaborasi untuk Indonesia maju. Jadi pertama saya bersyukur atas kerjasama yang telah terjalin, karena memang Prof. Yuliandri ini senior saya dan sekaligus juga apa istilahnya tuh di FRI itu, di Forum Rektor Indonesia itu, kalau Prof. Yuliandri sudah mengucapkan sesuatu pasti ikut semua gitu ya. Jadi saya juga sangat senang dengan hal itu, bisa bersilaturahim, dan tentunya MOU ini insya Allah akan menjadi pegangan yang selanjutnya. Biasanya saya selalu menanyakan ke teman-teman di bagian kerjasama. Jadi setelah 1 bulan saya akan tanya, kira-kira MOU mana yang masih tidur? Kira-kira bulan kemarin misalkan dengan UNAN, apakah sudah ada PKS dan seterusnya. Jadi insya Allah ini dikawal dengan baik supaya tujuannya tentunya tidak hanya bermanfaat untuk UNAN dan Telyu, tapi insya Allah bermuara pada keberkahan untuk Indonesia, seperti itu. Saya di Telkom University itu sejak tahun 99 akhir. 99 akhir, kebetulan waktu itu rektornya Pak Andi Hakim Nasution, Prof. Andi Hakim Nasution. Jadi begitu masuk langsung disuruh kuliah. Saya ikut aja karena pesan bapak saya kalau ada senior meminta sesuatu, lakukan, seperti itu. Nah seperti halnya hari ini, saya diminta sharing digital transformation, ya saya harus lakukan karena senior saya di Forum Rektor Indonesia ini harus saya ikuti, seperti itu. Takjim lah ini. Jadi terkait dengan digital transformation, mungkin saya memperkenalkan sedikit tentang Telyu dulu sebelum saya waktu zaman STT Telkom. Waktu itu Pak Cacuk Sudaryanto sebagai Dirut Telkom, bahwa ingin bagaimana berkontribusi untuk bangsa ini. Makanya kita tetapkan bahwa contribute to the nation itu adalah sebagai purpose adanya Telkom University. Kemudian selain itu bahwa memang sejak 90 STT Telkom mungkin sudah pernah didengar ataupun banyak teman-teman di Padang, salah satunya adalah Direktur Human Capitalnya Telkom itu adalah berasal dari Padang. Itu alumni dari STT Telkom dan kemudian bergabung menjadi Telkom University pada tahun 2013. Di tahun 2013 inilah terus kami coba upayakan mengakselerasi apa yang ingin dicapai. Alhamdulillah beberapa hal bisa dicapai, termasuk klaster mandiri, termasuk the best private university. Bagi kami ini adalah merupakan capaian. Meskipun ini ranking 1 perguruan tinggi swasta itu masih di bawah UNAN. Kita pernah ranking 14 tahun 2019, 2020 ke ranking 17. Nah, UNAN di ranking 13, tetap jaya di udara ya. Nah, kemudian kawasan kami
ada sekitar 50 hektar di Bandung Selatan. Jadi kalau cari di kota Bandung cuma ada prodi manajemen atau magister manajemen saja. Ini adanya di Kabupaten Bandung. Dan kemudian tapi hanya berapa menit lah dari pintu tol Buah Batu. Jadi insya Allah tidak akan makan waktu lama. Kemudian kami membuat, walaupun memang itu ada di Bandung Selatan, tetap dibuat sedemikian hingga bagaimana mahasiswa itu betah. Kenapa demikian? Karena setiap tahun kami terima sekitar 7.000. Tahun ini alhamdulillah ada 7.800 mahasiswa baru. Sudah kebingungan bagaimana memasukkan ke asrama, karena asrama kami kapasitasnya hanya 7.000. Tapi masih pandemi, jadi alhamdulillah. Tadinya 7.000 mau di stop karena batas kapasitas asrama. Tapi begitu sepertinya pandemi ini akan terus berlalu nih, akan terus gitu ya. Jadi udah nggak apa-apa lah, kasihan mereka yang sudah mendaftar gitu. Karena pendaftarnya ada sekitar 120.000. Jadi iya, jadi ngambil 7.800 masih worth it lah seperti itu. Nah, kemudian kami memiliki 63.000 alumni yang tersebar di 30 negara, ada 7 fakultas. Tadi dikatakan 37 program studi. Program studi yang baru itu 3 yang baru itu adalah S1 teknik biomedis, kemudian S3 informatika, dan S2-nya PJJ ya, ada satu S2 PJJ yang sudah disetujui. S2 PJJ Management. Kenapa S2 PJJ Management? Nah inilah yang mungkin akan kami ceritakan, bahwa kami memiliki Center of E-Learning and Open Education biar bermanfaat gitu ya. Nah visi kami ingin menjadi Research dan Entrepreneur University. Karena saya yakin Pak Rektor dan rekan-rekan UNAN juga tadi fokus risetnya luar biasa. Ranking cluster risetnya itu di Mandiri itu sejak 2015 itu sudah mandiri terus gitu ya. Kami baru di tahun 2019. Nah, kaitan dengan ini bahwa university secara umum itu adalah kalau hanya menghasilkan SDM unggul itu sudah biasa. Pada saat kita ingin melangkah lebih jauh seperti halnya perguruan tinggi di luar negeri itu adalah harus masuk ke area kontribusi terhadap ekonomi. Makanya research itu adalah dibarengi dengan pengembangan entrepreneurialnya. Kalau masuk ke entrepreneur sudah pasti research ini harus bergeser TRL-nya ke arah inovasi seperti itu. Jadi alhamdulillah kita juga dapat penghargaan sebagai universitas dengan manajemen inovasi terbaik dari Kemenristek waktu itu ya, masih Kemenristek. 2 tahun berturut-turut mendapatkan anugerah manajemen inovasi terbaik. Saya yakin itu adalah bukan suatu kebetulan, tetapi kami selalu menyatakan ke teman-teman, once kita mendapatkan anugerah, itu adalah patut disyukuri. Tapi setelah itu tidak boleh diam, karena ini adalah amanah. Kalau amanah kita harus jaga, kita harus terus tingkatkan upaya kita memberikan yang terbaik. Next. Ini saya ingin mengambil satu quote dari foundernya News Corp, si Rupert Murdoch ini. Bahwa katanya dunia ini berubah begitu cepat, bukan yang besar akan mengalahkan yang kecil, tapi sekarang itu adalah siapa yang cepat, itulah yang juaranya seperti itu. Nah, dengan berubahnya UNAN menjadi PTNBH, saya yakin ini adalah akan terjadi akselerasi besar-besaran. Artinya kecepatan ini memang sudah ditunjukkan menuju ke arah sana, dan kami pun demikian mencoba terus untuk mempercepat laju, karena memang bukan tidak mau dikejar, tetapi justru bagaimana arah kontribusi ini. Saya pernah bertemu dengan Gus Baha. Pada saat itu harusnya Gus Baha menyampaikan tausiah, tapi malah bertanya ke saya, Pak Rektor pilih visi atau prestasi katanya. Nah, jawaban saya saat itu adalah ya kedua-duanya. Kenapa? Visi itu penting, bahwa kita berkontribusi untuk bangsa, memberikan manfaat itu penting. Tetapi kami bagaimana bisa dipercaya oleh masyarakat, oleh bangsa ini apabila tidak memiliki prestasi. Nah jadi harus kedua-duanya Gus, saya bilang seperti itu. Nah alhamdulillah jadi lebih cair lah, beliau bisa paham bahwa memang kami perguruan tinggi swasta, kalau kami tidak bisa menunjukkan prestasi, maka istilah orang Sunda apa? Tidak akan dipalire. Bahasa Padangnya apa itu Pak Ahmad? Itu ya luar biasa. Ada penerjemah ya. Seperti itu ya. Jadi intinya bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita itu ada.
Insya Allah itu adalah salah satu syiar, bukan merupakan suatu kesombongan atau pengen dipuji dan seterusnya, tapi tunjukkan bahwa kita itu ada dan bermanfaat. Insya Allah di situ akan terus menyemangati kita semua. Next. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ini karena semua sudah paham bahwa volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity ini sudah berjalan begitu cepat ini, tidak bisa dihindari. Bahwa ke depan itu memang kita harus memiliki kecepatan untuk menutupi VUCA ini dengan vision, dengan clarity, dengan understanding di dalamnya, dan agile organization yang kadang-kadang kita terpaku pada SOTK gitu ya. Padahal di dalam SOTK itu mungkin saja ada sesuatu yang memang harus dirubah, ada sesuatu yang membutuhkan percepatan. Biasanya kami melakukan ekspansinya itu adalah tidak menetapkan atasnya dulu, tapi diekspansi di bawah dulu. Begitu ini sudah besar, barulah dipecah. Seperti halnya apa istilahnya tuh cangkok seperti itu. Dicangkokkan tuh kecil dulu, kalau sudah besar baru dilepas menjadi suatu direktorat atau menjadi suatu unit seperti itu. Next. Ini adalah yang perlu kita pahami dari sini. Saya ingin mengingatkan bahwa Digital Competitiveness Index menurut catatan teman-teman yang melakukan survei, Indonesia ini ada di ranking 56. Dari berapa negara? Dari 63 negara yang disurvei seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata tidak jelek-jelek amat, ada 2 parameter paling tidak yang menjadi unggulan. 2 parameter itu tidak lain adalah terkait dengan capital. Artinya bahwa kita ini negara kaya, ada potensi untuk itu. Dan kemudian yang kedua adalah business agility. Artinya UMKM ini adalah senjata utama. Kita tahu pertumbuhan ekonomi adalah 70% dari UMKM, 69, 60 sekian persen lah dari UMKM. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Ini yang harus kita sebagai bahan pijakan bahwa kita mau bergerak kemana, seperti itu. Nah, kami mengambil challenge terkait dengan itu. Kemudian yang 1-7 ini memang kita harus sama-sama. Ini adalah kelemahan Indonesia. Kelemahan Indonesia artinya adalah kelemahan kita dan kita harus perbaiki bersama-sama. Next. Termasuk tadi talent pool. Di sini tuh ada di state bahwa talent-talent kita itu masih kurang dan seterusnya. Dan perlu diingat di tahun 2030 menurut survei dari IMF bahwa IMF mengatakan Indonesia akan masuk ke ranking 4 besar dunia perekonomiannya. Artinya potensi kita itu sungguh luar biasa. Kalau misalkan Menteri Perdagangan, Mas Lutfi menyatakan bahwa kita di tahun 2030 digital ekonomi akan tumbuh sampai 8 kali lipat. Kalau bukan Unan, bukan Telyu, siapa yang akan berperan? Kan seperti itu. Ini adalah challenge gitu ya. Kalau melihat Harvard Business Review, ternyata bahwa positioning negara-negara Eropa ada di stall out, negara-negara Eropa itu. Artinya memang secara ini dia sudah dewasa dari sisi momentum digital evolusinya dan kondisi ekonomi digitalnya juga sudah pada di tingkat atas. Jadi mereka tidak melakukan inovasi secara berlebihan terkait dengan digital. Karena memang ingin melihat lebih detail pertumbuhan itu adalah seperti apa istilahnya tuh apa adanya supaya memudahkan untuk tindakan-tindakan pertumbuhan ekonomi yang biasa gitu ya. Namun demikian kalau kita lihat ke bawah gitu ya, ternyata kita tidak mengurusin yang watch out yang masih berjuang, ada negara-negara Amerika Selatan, di Afrika dan lain-lain. Tapi kita lihat di zona breakout di mana Indonesia ada berada di sana. Kita masih memiliki momentumnya lagi tinggi-tingginya, orang lagi senang digital dan itu tuh kalau tidak kita bergerak menuju ke arah digital evolution state, maka akan diambil alih oleh beberapa startup atau beberapa perusahaan digital yang dari luar seperti itu. Bisa saja yang ngambil dari zona stand out itu, bisa saja yang menarik itu dari Singapura, dari Amerika, dari Korea, dan kita harus ambil bagian gitu ya. Mumpung ada momentum. Di sana ada Cina juga, tapi Cina itu rankingnya itu sudah dekat dengan stand out-nya. Next. Dari situ ada suatu hal yang bisa kita ambil, bahwa kita perlu digital transformation. Ini pertanyaan. Jadi semua jawabannya itu terserah pada orang yang melihat fenomena ini gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang kita ini adalah yang namanya kemajuan sangat tidak mungkin tanpa adanya perubahan. Dan tentunya kita tidak bisa berubah apabila mindset kita itu tidak berubah.
Makanya saya akan singgung terkait mindset dulu. Next. Kenapa mindset ini penting? Bapak Ibu sebagai generasi yang pernah mengalami ada Kodak, ada Nokia, ada BlackBerry. Nokia waktu itu dengan memiliki apa? Nokia komunikator, connecting people. Kalau bukan enggak Nokia berarti bukan people yang connect. Seperti itu. Nah, mereka dengan istilahnya tuh dengan ininya menolak yang namanya Android. Mereka dengan sistem operasi Symbian waktu itu dengan gagah berani. BlackBerry pun demikian. Mereka dengan bangga ada keyboard QWERTY-nya waktu itu. Dan riset in motion-nya BlackBerry juga menyatakan bahwa itu statement di dalam media itu clear itu. Kata BlackBerry, percuma itu yang namanya touchscreen, karena itu adalah akurasinya tidak tepat. Kadang-kadang kita pijit itu nggak tepat-tepat gitu hurufnya itu. Makanya mendingan tadi QWERTY, keyboard QWERTY-nya. Dan kemudian touchscreen itu boros baterai. Itu memang terjadi pada saat tahun 2007. Nah, pada saat sekarang artinya perjalanan riset itu menjawab. Makanya kita juga tidak boleh nih, orang sudah mengantisipasi perkataan BlackBerry dulu. Tidak boleh kita underestimate Tesla misalkan. Wah, Tesla ini baterainya setelah 5 tahun harus ganti, harganya mahal dan seterusnya. Betul, tetapi siapa tahu riset baterai itu terus berkembang sehingga akhirnya adalah bisa melejit juga seperti itu. Jadi hal semacam itu adalah bukan berarti kita melihat bahwa ini bagus dan seterusnya atau underestimate dan seterusnya, tetapi lihat positioning kita. Ini adalah menjadi ajang muhasabah untuk kita bahwa transformasi itu penting. Apabila tidak bertransformasi, maka pilihannya yang lain gitu ya, tertinggal. Next. Nah, ini juga kami ingin men-state bahwa ternyata perubahan fenomena digital itu sangat cepat dari waktu-waktu. Di tahun 2016, kita bisa hitung per menit penggunaan internet itu seperti apa. Dan di tahun 2020 hanya berselang 4 tahun per menit penggunaan internet itu seperti apa. Bisa dilihat dalam diagram tersebut, tapi saya ingin meng-highlight saja bahwa di bawah itu ada highlightnya bahwa aplikasi YouTube dulu penontonnya cuma 2,78 juta penonton setiap menitnya. Sekarang sudah naik hampir 2 kali lipat seperti itu. Artinya teman-teman itu adalah sekarang para pengguna itu lebih senang menonton daripada membaca WordPress misalkan, daripada membaca buku misalkan, lebih senang audiovisual. Nah itu adalah fenomenanya dan kita harus cepat tanggap dengan itu gitu ya. Aplikasi market juga demikian, mereka lebih banyak mengunduh aplikasi-aplikasi baru. Nggak tahu aplikasi itu berguna atau tidak untuk mereka, tapi ternyata unduhan itu sampai meningkat 8 kali lipat. Ini artinya bahwa fenomena-fenomena ini mulailah berkembang. Kemudian termasuk pesan. Pesan terkirim melalui WhatsApp, melalui Messenger, dan seterusnya, itu meningkat 3 kali lipat. Bisa dibayangkan, pengguna internet itu sebenarnya tuh hanya berubah, kisarannya itu hanya menjadi 120%. Tetapi perubahannya sampai 3 kali lipat, itu 300%, itu luar biasa. Artinya kita harus antisipasi dengan ini. Next. Nah, di mana positioningnya digital transformation? Apabila kita lihat ada di stage ketiga, di mana digitization, misalkan ada format-format surat-surat sudah mulai dengan komputer atau berkas-berkas kita scan menjadi ini, kemudian digitalization, kita sudah mulai bisa searching, konektivitasnya sudah menggunakan internet dan seterusnya gitu ya. Nah, digital transformation itu sesungguhnya adalah bagaimana merubah perilakunya juga. Perilaku orang-orang di dalamnya. Jadi tidak hanya teknologinya saja yang ada, tetapi perilakunya juga sudah demikian. Jangan sampai apa istilahnya tuh, mungkin Bapak-Bapak masih ingat yang sering pergi nih, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, pada saat kita lihat datang ke hotel membawa KTP elektronik, ternyata masih difotokopi gitu. Padahal KTP elektronik gitu ya. Nah, itulah kenyataannya dalam perkembangan teknologi ya seperti itu. Kita sebaiknya ya mengantisipasi hal itu dan mengambil peran bagaimana memaksimalkan potensi itu. Next. Nah, ini yang disebut mindset. Mudah diungkapkan bahwa fixed mindset itu otomatis kurang bagus, kan gitu ya. Kemudian growth mindset ini bagus. Tetapi dalam kenyataannya terkadang kita coba bermuhasabah apakah kita masih
berada di fixed mindset atau growth mindset? Saya masuknya growth mindset. Nah, seperti itu. Tapi ternyata masih avoid challenge, masih menghindari tantangan, masih tidak mau ambil risiko. Nah, gampang sekali menyerah. Nah, itu artinya sebenarnya ajang evaluasi diri untuk kita. Apa kita sudah growth mindset? Dimana kalau growth mindset adalah kita mau terus belajar, feedback itu kita pelajari dan kemudian kita tindak lanjuti, kita selalu terinspirasi dari yang lain dan kemudian kita mengajar segala sesuatu yang kemarin salah, cepat kita perbaiki, ambil lesson learn dan seterusnya. Kenapa perlu growth mindset? Karena terjadi shifting terkait dengan business structure, business model, society behavior. Kemarin terakhir saya ada perubahan SOTK, Pak Rektor. Perubahan SOTK itu pada saat misalkan yang biasa-biasa saja sebenarnya tidak perlu ada perubahan SOTK. Tapi saya adakan unit yang namanya Public Relation and Analytics. Jadi data analytics ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mengcapture informasi secara cepat, mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data driven seperti itu. Nah ini adalah salah satu hal contoh bahwa society behavior itu berubah sekarang. Dan kemudian kami concern bagaimana membangun satu data. Jadi kadang-kadang kan di bagian ini ada datanya, di bagian ini datanya, di mana pada saat datang asesor bahan PT, kita masih ribut. Data ini mana? Di situ. Oh bukan di saya, di sana. Itu terjadi di Telyu. Nah sekarang saya inginnya adalah semuanya itu adalah bisa tercapture dari hanya satu login, username, password, semuanya sudah bisa dapat. Nanti data itu hanya satu gitu ya. Kalaupun salah ya kita perbaiki. Kalaupun tidak konsisten ya kita perbaiki seperti itu. Tapi itulah cerminan bahwa konsistensi bisa dilaksanakan. Next. Ini sebagai gambaran bahwa setiap orang itu memiliki digital potensial. Cuma positioningnya ada di mana. Betul bahwa yang namanya cognitive ability ini penting. Kemampuan kognitif terkait dengan digital ini penting. Makanya ada pelatihan menggunakan Zoom, pelatihan menggunakan website, pelatihan membangun sistem informasi dan seterusnya. Termasuk digitalisasi, proses audit dan seterusnya gitu ya. Tetapi penting juga yang bawah itu, behavior competence. Behavior kompetensi bahwa teman-teman memang harus benar-benar ada keinginan. Nah inilah yang dibentuk, saya selalu bilang bahwa nanti akan saya jelaskan, digital culture, digital potential itu penting untuk kita sampai ke level digital capability bisa dicapai apabila yang pertama adalah capability atau pemahaman terkait teknologi digitalnya ada. Yang kedua, behavior kompetensinya, culture-nya juga masuk seperti itu. Tanpa culture tidak mungkin digital itu bisa dilaksanakan. Culture berawal dari mindset tadi seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh teman-teman yang memiliki antusiasme tapi cognitive ability-nya kecil, atau yang orang-orang yang reluctant itu, orang-orang yang istilahnya tuh punya keinginan, punya kemampuan yang tinggi, tapi karena masa bodoh jadi dia tidak bergeser juga ke kanan. Nah kita inginnya adalah semuanya bergeser ke kanan. Paling tidak ada di kawasan tengah lah yang aktif, learner dan seterusnya. Next. Nah, cara kami membangun digital capability itu kami kembalikan kepada mendevelop human capacitiesnya. Institusi saya yakin akan bagus apabila human capacity setiap person yang ada di Telyu itu bagus. Makanya kita dekati dengan 3 poin, 3 faktor gitu ya. Developing karakter and kompetensi. Nanti akan saya jelaskan apa karakter dan kompetensinya. Kemudian strengthening learning system. Bahwa setiap, apalagi kita di dunia pendidikan, setiap pegawai ataupun dosen harus memperkuat itu. Harus memperkuat pemahaman terkait data, harus memperkuat bagaimana pengambilan keputusan yang baik dan benar dan seterusnya. Kemudian the last but not least yang ketiga adalah human centered teknologi. Teknologi boleh ada, tetapi tetap kebutuhan teknologi itu untuk menjawab kebutuhan manusia, seperti itu. Next. Nah ini adalah karakter dan kompetensi yang kami kembangkan, bahwa karakter itu bagi dua, istilahnya itu ada karakter yang memang lebih ke moral gitu ya. Itu yang di kiri, harmony, excellence, dan integrity, itu kami jadikan value. Setiap kami ketemu tuh, hey tell you, nah, seperti itu. Harmony, excellence, integrity. Nah, itu adalah untuk memudahkan, termasuk ke mahasiswa, bahwa harmoni ini kita inklusif, cukup tinggi kita perbedaan kita, agama berbeda-beda,
asal provinsi juga berbeda-beda dari 34 provinsi bahkan dari internasional. Harmoni itu faktor utama supaya kita bisa bekerja dengan tenang. Excellence, bahwa kita harus bisa memberikan yang terbaik setiap kesempatan. Kemudian integrity itu adalah sebagai syarat atau pondasi sehingga segalanya itu bisa berjalan dengan baik. Ada trust each other antara satu sama lain. Kemudian perilaku-perilaku yang kanan itu adalah lebih ke perilaku atau karakter untuk kinerja. Harus adaptif, harus produktif, inovatif, kompetitif. Ini sudah disampaikan Pak Jokowi, saya tidak perlu menjelaskan gitu ya. Kemudian yang kanan itu adalah kompetensi kaitan dengan kompetensi 4.0. Yang namanya data dan human literasi itu adalah suatu keharusan. Tidak mungkin kita bekerja tentang sesuatu, tentang apalagi di zaman sekarang terlalu banyak data, kalau tidak memiliki literasi data. Kemudian big data itu harus tahu. Paling tidak mereka harus memiliki knowledge. Cloud computing demikian, dan seterusnya. Next. Nah, ini yang maksud strengthening learning system tadi, Bapak Ibu. Jadi pada saat sekarang, saya inginnya adalah data itu well informed. Data yang ada di Tellu itu seperti apa? Ada internal customer, dari data dosen, data pegawai. Kami harus analytics ini. Karakter teman-teman itu seperti apa? Kebanyakan bagaimana? Apakah mereka, mohon maaf, masih ada saja yang transaksional, ada yang hanya menggugurkan kewajiban. Kami harus capture itu. Dan tentunya tidak mudah. Itu adalah bisa di tag atau bisa di capture dengan survei dan kemudian lalu kami definisikan culture ataupun policy apa yang supaya teman-teman itu bisa tadi. Jangan sampai culture tersebut masih ada. Kemudian dari external customer dan stakeholder, kami juga capture, kami lakukan analitik, kami ambil informasinya untuk mendefinisikan servis apa yang harus diberikan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas atau menuju service excellence. Sesungguhnya dua hal inilah yang memang tadi, bagaimana kita strengthening learning system, meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam itu berdasarkan data sehingga bisa dilakukan continuous quality improvement. Next. Ini kalau misalkan tulang belakang, ini tulang belakangnya nih kalau manusia. IGRASIAS atau Integrated Academic Information System ini adalah salah satu information system yang memang kami andalkan. Bahkan mungkin sangat kami andalkan. Kami jaga supaya tidak ada yang ngehack dan seterusnya gitu ya. Untuk masuk ke sini menggunakan SSO. SSO itu adalah single sign on. Jadi kalau orang itu sudah submit atau sudah login ke situ, sudah pasti orangnya. Bagaimana caranya? Apakah deteksi wajah? Tidak. Mereka harus input melalui ada seperti bank, ada OTP melalui SMS atau maupun melalui WA, nanti harus masukin kode tersebut. Kecuali dia hilang handphonenya, seperti itu. Kalau hilang handphone harus segera lapor, karena fakta integritasnya bahwa segala sesuatu apabila data itu sudah masuk ke sini, maka yang bertanggung jawab adalah yang memiliki login username password tadi, seperti itu. Nah, di dalamnya kalau layanan akademik dan non-akademik, saya yakin di UNAN juga diberlakukan semacam itu. Kemudian termasuk hal yang kami kembangkan itu adalah layanan-layanan terkait dengan SDM atau Digipak, misalkan Digipak itu digital PAK. Jadi setiap dosen itu sudah tercapture bahwa misalkan ada seorang dosen ternyata pada saat jabatan sekarang lektor sudah 3 tahun, dia bisa dapat reminder bahwa ternyata Anda itu sudah masuk lektor kepala dengan jumlah penelitian sekian, dengan jumlah pengajaran sekian dan seterusnya. Jadi nilai kumnya itu sudah ada dan seterusnya. Ini adalah sudah terintegrasi di sini dan lebih jauh bahwa termasuk smart building, smart attendance. Jadi untuk kehadiran mahasiswa tidak perlu tapping, tidak perlu tanda tangan, cukup scan barcode. Nah, seperti itu. Next. Kemudian terkait dengan kurikulum, ini kami menyesuaikan juga ini terkait dengan MBKM. Ini MBKM ini sungguh luar biasa, jadi akhirnya kami menyesuaikan diri, menyesuaikan kurikulum itu supaya masih bisa membawa apa istilahnya amanah MBKM. Kami menyiapkannya dengan WRAP. WRAP itu adalah Work Ready Program. Work Ready Program kami terbagi menjadi 3 hal. Jadi yang pertama adalah entrepreneurship, researchship, dan internship.
Internship tentunya bahwa itu adalah mereka magang di industri. Entrepreneurship mereka membangun perusahaan-perusahaan berbasis teknologi atau startup lah gampangnya seperti itu. Dan kemudian kalau researchship mereka bergabung dengan penelitian dosen. Alhamdulillah banyak mahasiswa tertarik memilih jalur-jalur tersebut. Namun sebelum masuk ke sana di tingkat 3 atau semester 5-6 kami jalankan program yang namanya Digital Talent Incubator. Digital Talent Incubator ini salah satunya adalah ada 23 skill set kebetulan memang yang ditetapkan oleh PT Telkom, ya kami harus ajarkan kepada mereka. Ya alhamdulillah ini juga sejalan dengan Digital Talent Scholarship yang diajarkan Kominfo. Kemudian ada juga InnoVillage. InnoVillage ini bagaimana mengembangkan inovasi untuk desa. Sekarang kami buka untuk seluruh perguruan tinggi. Saya tahu dari UNAN ada atau tidak saya lupa. InnoVillage ini yang pernah saya share di Prorektor itu, bahwa ini terbuka untuk seluruh perguruan tinggi dan sudah terimplementasi di 28 provinsi. 28 provinsi, InnoVillage ini ada sekitar 50 perguruan tinggi yang berkontribusi. Nah, kenapa ini penting? Karena sebelum mereka masuk ke Work Ready program tadi, mereka harus bisa meng-capture problem, mengidentifikasi problem, dan menjadi bagian dari solusi terhadap problem tersebut. Kemudian Engineering Service Community, itu adalah bagaimana kerjasama dengan Korea, dengan Busan, dengan Hanbat, mungkin nanti ada gambar-gambarnya juga. Dan KKN tematik termasuk yang tadi Citarum Harum, itu adalah salah satu KKN tematik selain ada meningkatkan desa wisata, kemudian kerjasama dengan Kemenparekraf untuk 6 destinasi Indonesia, juga kami kelola bagaimana meningkatkan potensi UMKM. Nah ini kenapa UMKM kami engage lebih kuat, karena tadi Pak Rektor, menurut survei bahwa kelemahan digital kita itu tetap dan nilai baiknya, yaitu di capital dan business agility. Makanya kita masuk UMKM. Next. Kemudian bagaimana dengan sistem pembelajaran yang tadi saya katakan Center of E-Learning and Open Education. Ini kami membangun sampai ada 14 studio di sana. Nanti kalau rekan-rekan dari UNAN ke sana silakan boleh melihat-lihat seperti apa. Jadi setiap dosen direkam di sana. Rekaman itu misalkan 1 jam, itu hanya jadi video untuk 10 atau 15 menit. Seperti itu. Karena memang benar-benar seperti pembawa acara. Mereka membaca teleprompter, artinya yang di teleprompter itu mereka sudah menuliskan skripnya di awal. Dan kemudian istilahnya tuh storyboardnya juga sudah jelas. Gambar apa yang harus muncul nanti dan seterusnya seperti itu. Itu juga kami lakukan. Dan setelah itu ada proses editingnya juga. Diedit sampai memang benar-benar siap. Mungkin rekan-rekan UNAN bisa juga memanfaatkan open courseware yang kami miliki. Ataupun kalau memang ada MBKM, kita juga ada aktif di ICE Institute, di mana di bawah koordinasinya UT. Iya. Nah itu adalah salah satunya kita menaruh mata kuliah itu di Spada. Jadi rekan-rekan bisa mengambil mata kuliah di Spada, di mana kami merupakan bagian dari situ. Next. Ini adalah yang tadi kami jelaskan terkait dengan InnoVillage, kemudian One Product, One Pesantren ikut, Citarum Harum. Pokoknya hal-hal yang kebaikan ini harus ada, harus ikut kita. Apa hubungannya dengan digital transformation? Itu kan kadang-kadang jadi bahan pertanyaan. Di digital transformation tadi bahwa kita harus menjadi bagian dari solusi. Ini adalah bagian dari human literacy. Tidak mungkin human literacy itu diajarkan hanya berdasarkan theoretical bahwa ini penting, ini dapat pahala dan seterusnya. Kita lakukan, kita tunjukkan mana buktinya human literacy dengan mengeluarkan produk-produk yang memang jelas bisa menyelesaikan problem-problem di masyarakat. Dan itu adalah mindset untuk menuju digital transformation seperti itu. Next. Ini adalah model riset dan entrepreneurial. Betul tadi saya katakan ke Pak Rektor bahwa saya pernah jadi Direktur Bandung Teknopark. Dari yang kanan ini, yang kotak kanan itu adalah Bandung Teknoparknya, yang kanan ini. Yang sebelah kiri itu adalah teman-teman di fakultas, yaitu Research Group dan Research Center. Ada Research Group atau kelompok keahlian dan kemudian ada 5 Research Center. Ada 1 PUI yang dari Kemendikbud menetapkan bahwa pusat unggulan IPTEX. Nah, kelimanya dan 34 riset grup itu harus bisa menghasilkan
paten termasuk intellectual property atau HAKI dan produk prototype. Kalau memang kita bisa menghasilkan riset, bisa menghasilkan publikasi, itu bagus saya bilang. Tetapi kalau tidak bisa dibawa ke hilir, nah ini bahaya. Khawatirnya masyarakat bertanya, kalau kata Pak Ahmad mah, value itu jangan cuma ke hartos, tapi harus karaos. Nah itu, harus bisa dirasakan kehadirannya itu. Nah ini makanya produk, prototype dan seterusnya kita upayakan lebih kuat. Kemudian untuk level mahasiswa, kita bangun atmosfernya, sehingga mereka sadar bahwa mereka hidup di lingkungan entrepreneurial university. Mereka diajak melakukan web tadi, entrepreneurship, dan kita punya kurikulumnya. Barangkali dari teman-teman UNAN ada yang mau masuk ke web entrepreneurship, most welcome. Itu sudah menghasilkan beberapa startup, puluhan mungkin. Dan yang bawah itu adalah innovation scam, yang paling bawah itu adalah berasal dari lecture dan staff. Jadi setiap tahun kami ada 2 program, ada IDIET, kemudian satu lagi apa enggak baca saya lupa. Intinya itu 2 program itu adalah silakan teman-teman melakukan inovasi. Karena apabila tidak ada ajangnya, mereka berbicara inovasi cuma dalam obrolan minum kopi saja biasanya. Buktikan mana inovasinya dan kita uji gitu loh. Kita kompetisikan. Hadiahnya tidak besar, tetapi salah satunya adalah percepatan tunjangan kompetensi mereka, tunjangan fungsionalnya. Jadi staf juga memiliki tunjangan fungsional kalau di kami. Tidak hanya berdasarkan masa kerja saja. Semuanya di bawah hilirisasi ke Bandung Teknopark. Bandung Teknopark di mana pernah dikunjungi Pak Presiden waktu itu, bagaimana membawa produk-produk inovasi itu ke TRL 7 sampai 9. Sampai produk produksi massa gitu ya. Nah, bisa melalui komersialisasi, bisa melalui proses inkubasi. Biasanya inkubasi inilah yang bisa menghasilkan startup. Kalau komersialisasi, kami jual license-nya. Kami jual produknya langsung ke industri seperti itu. Sama seperti robot yang tadi di profile itu, salah satunya cukup laku di semasa COVID itu. Bukan oportunis gitu ya, tapi memang ini untuk membantu dan kebetulan memang CSR perusahaan membelikan itu untuk ke Wisma Atlet, untuk rumah sakit gitu ya. Alhamdulillah itu semasa COVID aja udah dapat berapa miliar dari robot gitu seperti itu. Next. Nah, ini adalah saya perlu menyampaikan ini, Prof. Maksudnya adalah pengalaman kami ini ada buktinya gitu ya, ada hasilnya alhamdulillah gitu ya. Jadi tidak hanya bahwa biasanya kan orang percaya itu kebukti enggak ini cara ini gitu ya. Jadi alhamdulillah jumlah prodi dari 31 ke 40, tapi yang bawah konten digital tadinya kami belum punya. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 19.000 video gitu ya seperti itu. Kemudian LKGB kami masih jauh dengan UNAN itu. UNAN itu kebalik piramidnya itu. Kalau kami itu piramidnya kebalik ini. LKGB-nya itu masih sedikit gitu ya. Kalau UNAN itu udah ke atas gitu ya. Nah ini adalah yang perlu kami pelajari dan kami mengajak bahwa bagaimana riset kolaborasi antar teman-teman di UNAN dengan TELU bisa ini. Baru 4 profesor itu. Dari 900 tadi. Dari 900 itu, baru 4 profesor. Kami harapkan memang kami masih muda-muda. Ya contohnya ini cuma rambut putih aja ini. Masih jauh di bawah Pak Ahmad ini. Akibat di bawah tekanan Pak Ahmad ini rambut putih ini sebenarnya. Nah kemudian Scopus dokumen kami bergerak cepat juga, rekan-rekan kami ajak bahwa pada saat tahun 2018 itu baru 2.500-an, alhamdulillah sekarang hampir 2 kali lipat, seperti itu. Dan kemudian pendanaan riset dari eksternal, karena kalau dari internal sudah pasti ada, namun demikian kami syaratkan bahwa dana internal boleh digunakan, tapi salah satu syarat dari dana internal ini adalah keluarnya proposal untuk eksternal. Jadi jangan sampai bahwa pendanaan internal itu lagi yang daftar tuh itu terus gitu. Kita harus berjuang. Kalau sudah dapat dana internal bergeser ke ini. Silakan maju ke level nasional seperti itu. Nah, apabila memang tidak bisa seperti itu ya udah tunda dulu, nggak usah masuk dana internalnya, bagian yang lain seperti itu. Alhamdulillah naik terus dan kemudian jumlah paten cukup signifikan karena memang kami dorong memang benar-benar ini yang bisa menghasilkan monetisasi. Yang bisa menghasilkan, nggak usah keras-keras ya, uang. Kalau dari paten ini gitu ya. Dan kemudian kalau klaster penelitian kita awalnya paten berapa Pak Maki?
Wah, berarti lebih banyak uangnya. Iya. Alhamdulillah itu. Kalau patennya lebih banyak itu. Insya Allah. Dan kemudian jumlah startup ini yang terakselerasi juga dengan MBKM tadi. Entrepreneurship Rap tadi menghasilkan sampai akselerasi sampai 89 startup. Salah satu yang cukup terkenal itu kalau dari kami apa namanya Aruna.id. Nah, Aruna.id ini dapat suntikan dana dari SoftBank kalau nggak salah. Itu kenapa fenomenal? Dosen-dosennya sampai pada tertarik bikin startup karena baru lulus tahun 2018, di tahun 2020 omsetnya sudah 11 miliar waktu itu. Seperti itu. Jadi sangat tertarik gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa startup ini keberhasilannya itu kecil juga. Tetapi tetaplah kita dorong, kita fasilitasi karena memang ini salah satu kontribusi ekonomi. Kalau ranking nasional dari Kemendikbudristek kami masih di bawah UNAN, Prof. Jadi kami ingin terus belajar ke UNAN. Dan pinginnya sih tahun 2024 sudah masuk 10 besar lah gitu ya. Tapi itu juga berat karena memang kami PTS gitu ya. Pernah masuk ke 14, klasternya itu waktu itu 14 Prof, waktu 2018. 15. Kami ranking 14, ternyata klasternya jadi 13, klaster satunya itu. Ini memang gak mau tell you masuk saya bilang. Tahun terakhir kami bergeser lagi ke ranking 17 seperti itu. Kemudian dari sisi QS, alhamdulillah ada di 401 sampai 450, semoga nanti bisa di bawah 400. Dan time higher education, kami ada di 10 besar nasional, semoga nanti ke depan jadi ada di ranking 7 nasional. Capaian-capaian ini saya yakin sangat terbantu dengan adanya digital transformation. Kenapa? Pada saat kita butuh data, kita tahu persis mana data memang yang sebenarnya, yang kedua adalah mana yang perlu kita tindak lanjuti. Mana poin-poin mana saja yang masih salah, yang masih tidak tepat penanganannya, kita bisa cepat tahu gitu seperti itu. Next. Nah, proses utamanya dalam transformasi digital ini 3 hal kalau menurut pengalaman kami. Bahwa yang namanya strategi itu pasti ada. Kalau dulu strategi yang di sebelah kanan itu kita selalu portofolio oriented. Contohnya RKA, teman-teman selalu menyusun anggaran itu adalah berdasarkan anggaran tahun lalu, kemudian dirubah volumenya atau ada tambahan sedikit-sedikit, seperti itu ya, karena ada laju inflasi. Nah kami sarankan bahwa cek customer experience, cek stakeholder experience, apa yang dibutuhkan pemerintah, lihat 5 prioritas nasional, lihat digital ekonominya Kementerian Dagangan, Kementerian Kominfo dan seterusnya, apa yang dibutuhkan. Nah itulah yang kita buat programnya, barulah di situ ditempelkan biaya-biayanya, seperti itu. Jadi customer oriented, kemudian di sebelah kiri, old mindset digeser ke new mindset. Ini adalah yang kalau menurut kami tidak mudah. Tidak mudah. Malah dikatakan berat gitu ya. Berat itu dalam artian yang namanya budaya, yang namanya culture, itu adalah kumpulan dari seluruhnya, dari 1.500-an dosen dan pegawai. Tetapi di dalamnya ada habit-habit setiap orang itu. Dan habit-habit yang jelek itu kadang-kadang jadi virus. Jadi virus buat yang lain. Iya, ada yang sekarang sedang maju dibilangin. Pernah terdengar di grup, ngapain kamu udah mau pensiun, kamu ngotot-ngotot amat. Ya Allah, saya bilang. Jadi justru sebelum pensiun kita harus memberikan yang terbaik. Saya jadi rektornya harus turun tangan seperti itu. Justru sebelum pensiun berikanlah yang terbaik. Ini ajang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh mahasiswa, bahkan untuk Indonesia. Kalau sudah pensiun tidak berlaku lagi, apa yang mau dilakukan? Kan begitu. Jadi mindset-mindset seperti itulah yang kita coba tekankan gitu ya. Makanya harmoni, excellence, integrity itu terus kita kawal. Kita melakukan sosialisasi, bukan sosialisasi sebenarnya, tapi mengingatkan terus bahwa ada yang namanya culture itu setiap bulan, Prof. Setiap bulan kami kumpulkan, setiap bulan kita undang orang untuk memberikan inspiring speech gitu ya. Itu salah satunya adalah untuk mengungkapkan bahwa ini adalah satu hal yang penting gitu ya. Dan komponen yang ketiga ini, teknologi ini adalah yaitu satu bagian penting, namun demikian apabila tidak didukung oleh domain strategi dan culture itu berat. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan cuma ada teknologi saja, maka kemampuan eksekusi bisa cepat, tetapi adopsi terhadap
seluruh sivitas akademika berat, kemudian arahan terhadap strategi juga tidak tercapai dengan baik. Makanya ini adalah satu hal yang memang menjadi patokan bahwa 3 poin terkait dengan strategi, budaya, dan teknologi harus benar-benar diramu dengan baik. Saya yakin ini akan kembali ke istilahnya tuh initial condition di UNAN itu sendiri, Prof. Jadi pada saat UNAN sekarang kondisinya seperti apa? Nah itu sebaiknya meng-capture kondisi existingnya dulu. Next. Nah, terkait dengan hasil dari transformasi digital, itu bisa ditunjukkan dengan digital readiness-nya. Kita bisa ukur yang namanya digital readiness setiap orang yang ada di suatu institusi. Tetapi ujung-ujungnya kita harus juga memetakan sejauh mana mereka itu adaptif. Sejauh mana mereka itu selalu berorientasi untuk melakukan continuous quality improvement. Nah itu kita harus ukur. Dan jangan lupa bahwa yang namanya regulatory compliance, data compliance, itu memang harus menjadi patokan. Tidak boleh kita melakukan saking ingin adaptif, saking ingin memberikan inovasi, melupakan regulasi. Bahaya nanti. Bisa-bisa rektornya yang dipanggil. Seperti itu. Dan kemudian cara meramu tersebut, yang pertama, terkait dengan sikap adaptif dan continuous quality improvement, kita perlu skill. Bagaimana skill mereka, skill dari sisi pendekatan teknologinya, dan kemudian dari sisi knowledge untuk pemahaman bahwa di sini ada regulasinya, di sini ada undang-undang, di sini ada Kepmen, ini ada Perpres, ini ada aturan universitas, statuta, dan lain-lain. Kreativitas itu harus berorientasi pada aturan. Memang kadang-kadang aturannya yang kita harus rubah. Salah satunya contoh tadi, SOTK. Pada saat kita berorientasi pada analitik, data analitik, kita pengen berorientasi data, maka saya rubah, menambahkan unit untuk melakukan data analitik seperti itu. Kemudian diharapkan dari continuous quality improvement itu sudah menjadi behavior. Yang namanya orientasi mutu itu saya yakin di UNAN juga demikian, sudah berorientasi dan terjemahkan dalam bentuk data seperti itu. Next. Itu mungkin Pak Rektor, barangkali ada diskusi dan lain-lain, mangga. Lebih kurangnya saya mohon maaf ini apabila ada hal yang masih kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada Prof. Mansurdin, ada Pak Uyung Gatot. Silakan Pak Mansurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor. Ya, dua rektor, saya hormati. Saya sebut yang mana yang duluan itu juga. Tapi baiknya tamu lah ya. Rektor Telkom University dan Bapak Ibu yang hadir. Ini tuntutan PTMBA besar. Kalau dari semuanya kan kunci pertamanya mutu perguruan tinggi itu satu. Ya kalau di pendidikan kan mutu lulusan. Kalau di riset ya bagaimana ketepatan hasil riset. Riset dan inovasi sebenarnya kita target. Kita khusus di pendidikan, saya sebagai satu masih masa kendala ini. Untuk sumber daya pembelajaran khususnya di IT. Nah itu barangkali walaupun sebenarnya kita ada LPTK gitu. Mungkin di situ kendalanya ya mungkin kami perlu banyak belajar mungkin dalam mengembangkan ya. Baik dokumennya, LMS-nya, apalagi sekarang ya mereka belajar itu mau tidak mau juga harus diakomodir dalam sistem informasi akademik. Kami masih terpisah dan kita juga sebenarnya kuat sebenarnya ya kalau dilihat dari organ, ada LPTK, ada Fakultas Teknologi Informasi cukup kuat. Tapi sampai saat ini kita misalnya di bidang akademik masih merasakan itu hambatan dalam mengembangkan sistem sistem akademik khususnya pendidikan. Nah kalau ya berkenan nanti insya Allah mungkin kami akan banyak belajar ya semakin ke University. Tapi
capacity building barangkali untuk sumber daya pembelajar IT ini, mohon barangkali titik apanya, step atau apa barangkali kita lihat kan tadi cukup dari satu slide itu kami menangkap tadi itu sudah tertata baik. Hingga antara bidang pendidikan dengan IT itu sudah matching sekali gitu ininya. Mungkin itu komen kami. Dan juga data integrasi ya, itu jadi di UNAN juga masih terkendala saya kira. Sehingga QS rankingnya tadi 400 ya, kita 1.200. Jadi jauh UNAN kalah Pak, kita baru pertama sekali. Kita masuk QS ranking itu karena juga terpaksa, karena dulu QS Star. Tapi sebagai persiapan PTNBH, kita harus mengukur diri gitu. Nah masuk. Tapi terhitung 1.200 berapa ya? 1.200-an. Dan itu sebenarnya kita tidak yakin segitu. Kita yakin sampai 700 bisa. Tapi mungkin datanya tidak terinput dengan baik. Itu satu benar. Sehingga sekarang kita libatkan semua dekan untuk mengisi data. Nah itu yang pertama. Sekarang juga THE itu kita masuk tahun ini, tapi mungkin karena kerepotan di akhir tahun, mungkin kita target nanti Januari. Karena sekarang kan perguruan tinggi besar itu sudah diukur juga dengan THE. Nah, ketuanya Pak Maki itu, tapi timnya minta ampun juga sekarang katanya. Oke lah, paling tidak sosialisasi dulu, anggarannya sudah ada kita sediakan. Mungkin itu komen kami, dukungan IT ya, khususnya untuk bidang penelitian dan juga data terintegrasi ini Pak Peter. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor 1, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan memang itu kami alami juga dulu Pak. Jadi memang itu merupakan kondisi yang umum gitu ya. Pada saat, betul waktu itu memang akreditasi A, tapi setelah mendapat A itu mikir jadi, kok bisa A ya? Gitu loh, gitu kan. Jadi dengan demikian itu adalah ajang muhasabah untuk kita. Dan selalu kami katakan bahwa selain rasa syukur, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita, amanah yang kita peroleh. Nah pada saat pada saat contoh aja, dari fakultas itu sedang mencari data untuk akreditasi. Untuk prodi ini, data dosennya ada berapa? Jumlah dosennya aja masih salah, jumlah dosen. Apalagi data dosennya gitu kan, apalagi data penelitiannya, itu terjadi Pak. Nah makanya kami giring bahwa ini harus ada satu data. Indonesia pun sudah menetapkan Perpres 2019 satu data itu. Tapi sampai sekarang masih berjalan lah gitu ya. Saya tidak mau mengatakan di tempat, tapi berjalan, sudah berjalan lah gitu ya. Tapi menuju yang terbaik lah semoga. Nah satu halnya mungkin kita perlu bentuk kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil itu di UNAN, di TELU gitu ya. Buktikan, tunjukkan bahwa satu data. Nanti platform itu bisa diperluas untuk level nasional seperti itu. Dan dari sisi ini Pak Rektor, cara itu kan bermacam. Data storage itu bisa di on-premise, kita kelola sendiri servernya atau melalui cloud. Nah pilih mana ini? Kalau dari sisi anggaran sebenarnya cloud lebih tenang karena anggarannya kan terukur. Dan kemudian bebas maintenance, kita hanya tinggal bayar saja gitu ya. Nah kemudian dari sisi tadi, yang ngisi data, kita harus tetapkan dulu siapa pemilik proses bisnis yang bisa ngupdate data itu. Tidak boleh ada sembarang orang update data. Nanti dan yang update data itu pasti terrecord kapan dia update dan siapa yang update. Username passwordnya tadi SSO tadi single sign on itu ketahuan seperti itu. Nah kemudian orang lain yang mendownload barangkali ada mau mendefinisikan suatu informasi dari data-data tersebut diperbolehkan. Ada role and scope-nya. Dia role-nya sebagai dekan, mungkin bisa melihat secara keseluruhan prodi. Dia sebagai wakil rektor, mungkin dia bisa semua prodi bisa dicek, seluruh fakultas bahkan seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang memang harus dipenisikan. Jadi membangun yang namanya digital transformation itu tidak hanya teknologinya saja, tetapi yang pertama bahwa mindset-nya, kemudian regulasinya. Kita juga harus bangun gitu. Nah kalau diperlukan benchmark, most welcome Mbak. Most welcome, silakan nanti dicek teman-teman di sana. Contoh membangun SK1 data aja awalnya beribet lah gitu ya. Tetapi karena memang
kita memiliki komitmen bahwa harus jadi gitu ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa berikanlah yang terbaik di setiap kesempatan. Jadi jangan sampai menunggu ya, jangan sampai menunggu nanti. Wah itu nanti keburu selesai masa jabatan rektor nanti seperti itu. Jadi harus segera selesai dan kemudian harus terlihat. Walaupun memang itu masih ada kekurangan, perlu diperbaiki dan seterusnya. Kemudian kaitan dengan data yang well integrated tadi Pak, itu data dari setiap direktorat sumber daya manusia, direktorat penelitian, direktorat karir dan alumni, direktorat misalkan kemahasiswaan, semuanya itu harus bersatu di dalam data well integrated tadi. Kenapa? Karena walaupun akademik sifatnya, tetapi akademik ini nanti SKPI ini akan mensupport dia mampu apa saja ini. Dia juga kan, itu kan diperlukan juga. Jadi supaya tidak mencari-cari lagi. Dan kami sekarang sedang mengupayakan yang disebut apa istilah itu one stop service, OSS. Jadi pasti Pak Rektor dan rekan-rekan di sini juga sedang mahasiswa itu datang minta dilayani, cukup duduk di situ. Segala permasalahannya itu akan selesai di situ. Karena dengan data yang terintegrasi dengan ini, biarlah orang dapur yang menyelesaikannya. Kalau memang dia butuh bebas perpustakaan untuk syarat yudisium, minta aja di situ. Pustakaan datanya ke sini, ke orang melayani, baru diselesaikan. Seperti itu. Karena kami yakin apabila service excellence itu sudah bisa disana, bukan hanya manfaat itu adalah untuk mahasiswa, tapi katanya kita memudahkan urusan orang. Kalau memudahkan urusan orang, Allah yang mengandung kita semua. Pak Marek. Enggak? Semangat data terintegrasi di UNA itu sudah dari dulu tuh. Sudah berapa rektor. Tapi kan sampai sekarang belum juga. Mungkin resource ya yang ada di kita tidak punya itu ya. Nah kalau kita kerjasama dalam gitu, pada turunan ini ya kita bangun ya. Karena kan dalam rekap data itu sangat sulit, sangat sulit. Nah itu yang kita bangun. Tidak aja mungkin niatnya benchmarking, tapi dari benchmarking itu ada yang terbangun. Jadi mungkin kita berharap membangun data terintegrasi di kita tuh kerjasama dengan Telkom Pak 4 ya. Sehingga itu dari dulu program kegiatan kita tuh data terintegrasi aja terus. Udah berapa rektor gitu. Ini mohon maaf. Sampai sekarang belum juga. Nah itu yang barangkali titik kunci untuk bekerja efisien gitu. Ya. Jadi memang kendala itu terjadi tidak hanya di UNAN, Pak. Ya. Di berbagai tempat terjadi. Tapi saya yakin kalau memang kita memiliki pemahaman yang sama dari seluruh komponen UNAN ini, dari mulai tendik sampai dosen, rektor, semuanya paham bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Dan kita harus membedakan mana yang urgent, mana yang penting. Kadang-kadang kita membuat diagram gitu. Coba rekan-rekan unit, misalkan, kumpulkan unit SDM, kumpulkan unit penjaminan mutu. Coba buat diagram, ini adalah penting, ini adalah tidak penting. Ini adalah urgent, ini adalah tidak urgent. Mana kegiatan-kegiatan Anda yang dimana memiliki, RKA memiliki biaya gitu ya. Tuliskan menurut Anda. Ternyata ada juga itu nulisin yang dimana itu tidak penting, itu juga tidak urgent. Lalu ngapain ada biaya di situ? Seperti itu tuh. Jadi kalau dengan data itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Jadi rekan-rekan sendiri yang menempatkannya seperti itu. Dan saya yakin kita semua ini adalah salah satu kunci untuk melakukan continuous quality improvement, itu adalah kita harus melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri, ukur kemampuan kita sudah sejauh mana. Apabila memang belum menuju ke arah sana, ya kita bersama-sama menuju ke arah sana. Saya sharing ini bukan berarti bahwa istilahnya tuh ada yang ditutupi, sama sekali tidak, Pak. Karena saya yakin bahwa saya juga tidak tahu hidup sampai kapan, tapi yang paling penting kalau itu mengarah ke kebaikan, ya most welcome, bisa dilakukan oleh siapapun seperti itu. Kadang-kadang kan ada istilah kalau Jawa Rama, jurus pamungkas nih, jangan nih, seperti itu. Tidak ada yang seperti itu, karena niatan kita adalah memang untuk Indonesia. Jadi insya Allah semuanya bisa melakukan. Kalau saya nggak tahu, kalau Pak Sony, Mas Mahendra,
Pak Sony itu ada di Padang nggak? Kalau memang ini teman-teman, apabila ada teman LPTIK tadi ataupun teman yang ini kerjasama, mungkin bisa berdialog dulu problem-problemnya seperti apa. Karena kami menangani beberapa university juga terkait dengan data integrasi ini, Pak. Iya, kebetulan beliau ngupdate bahwa dia harus ke Padang. Saya nggak tahu. Nanti waktunya diatur aja. Nanti saya diberikan kontak ke siapa. Nanti saya berikan ke Pak Handra aja ya. Nanti akan ke Pak Handra. Pak Handra silahkan komunikasikan dengan siapa gitu. Itu mah lebih teknis. Jadi harus dipetakan dulu mana yang kurang-kurangnya. Dan dari situ nanti mana yang ini, atau melihat dulu, demo dulu seperti apa sih yang kondisi kami itu, barangkali hasil demo, oh ini mah sama aja dengan kayak di UNAN, nggak aneh gitu ya, misalkan seperti itu. Silakan nanti Pak Sony namanya, nanti ke Pak Andra ya, saya suruh kontak gitu. Terima kasih Pak Wareg. Satu lagi terakhir Pak Uyung ya, silakan Pak Uyung, kepala LP2M kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, yang mana dulu ya? Ya, pertama aja niru Pak Mansudin. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Telkom atau Telkom University, yang kami hormati Pak Rektor Universitas Dallas, Bapak Ibu semuanya, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan Bapak Ibu Pimpinan, dan setelah hadirin-hadirat yang kami muliakan. Terima kasih Pak kedatangan ini. Memang kalau saya memang berharap sekali Universitas Telkom itu bisa, apalagi kalau sudah datang Pak Rektornya, sangat-sangat kita harapkan betul. Kita dulu saya dekan di Fakultas Teknik, terus ikut mendirikan teknik informatika TI, kemudian di MIPA itu teknik sistem komputer. Jadi visi informatika ini udah dulu Pak, itu tahun berapa ya? Saya 2012 itu Pak ya. Jadi berharap banyak, kita sangat mendukung Fakultas Teknologi Informasi, tambah jurusannya, bertambah prodinya, bertambah. Belum lama sih. Ya. Karena zamannya Pak ya. Ya, pernah sisi informasi itu tertinggi Pak, mengalahkan kedokteran kalau nggak salah. Kalau salah datanya kita kalau tidak salah seperti itu. Kemudian saya melihat di sini Bapak punya fakultas 7. Ini luar biasa. Kenapa? Kalau di kami jurusan teknik elektro, di tempat Bapak ada fakultas teknik elektro. Di kami ada jurusan teknik industri, di Bapak sudah fakultas rekayasa industri. Ini luar biasa. Kemudian komunikasi dan bisnis. Ini komunikasi adalah mata kuliah atau prodi di fakultas FISIP Pak. Jadi terobosannya berani ya, artinya fakultas itu udah semakin mungkin suatu saat mata kuliah jadi fakultas itu Pak. Telkom sudah mencoba mengarahkan ke sana. Saya terus terang Pak, saya S3 itu jurusannya transportasi Pak. Udah sangat apalagi dalam lagi. Kalau di teknik sipil transportasi itu mata kuliah. Logistik atau Pak? Kalau saya aerodinamika Pak. Aerodinamika. Transportasinya. Ini Pak terkait dengan MOU rencananya kan Pak, kami ingin langsung saja menawarkan atau kami mohon dukungannya. Kami ingin tawarkan 3 Pak kegiatan kalau bisa untuk mengisi MOU. 1, joint research. 2, joint publication. 3, joint international conference. Gitu Pak. Contoh paling gampang kan gini Pak, misalnya UNAN punya anggaran 1 judul 50 juta untuk 1 Scopus. Telkom juga punya seperti itu Pak. Kemudian nanti kalau sendiri-sendiri, dosen yang dapat 50 juta itu saya minta 1 Scopus aja gitu kan. Tapi kalau dia berdua dengan Telkom dapat 2 Pak. Betul.
saling mengisi. Saling mengisi. Kalau mereka kompak gitu kan, nama-nama mereka ada di Scopusnya Telkom, nama-nama mereka ada di Scopusnya Unan gitu kan. Nah, ini keuntungan bersama Pak, Betul. dalam rangka ya meningkatkan reputasi penelitian dan juga tentu jaringan dan silaturahim Pak antara peneliti Pak. Jadi kami ingin tawarkan itu Pak, kami siap dengan dana yang diamanahkan kepada kami untuk itu Pak. Untuk satu join research, join publication, dan join international conference yang next public Pak. Tentu nanti paling banyak nanti pesertanya dari Pak Ahmad itu Pak. Ya, nah, siap. Tapi karena di sini ada juga dari teknik industri dan juga ilmu komunikasi, ekonomi, saya kira kalau dikemas nanti suatu saat bisa semua banyak fakultas bisa ikut Pak. Jadi kami mohon dukungannya kalau ada kegiatan yang join ini Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan apa yang disampaikan. Uyung. Ya. Mati. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Uyung itu sudah kami lakukan Pak dengan beberapa perguruan tinggi. Contohnya misalkan dengan Petronas 10.000 US. Kami 10.000 US, dia 10.000 US. Kami jalankan. Dan itu seperti persis Pak Uyung katakan. Kami dapat satu international journal, mereka dapat satu international journal, tapi kami sebagai co-author. Jadi dapat 2. Dengan perguruan tinggi dalam negeri pun demikian. Dan kami tidak membahas bahwa seberapa besar harusnya ini. Ada yang misalkan tadi 50 juta, itu udah bagus Pak. Ada yang perguruan tinggi, mohon maaf, ya kecil lah gitu ya. Kami tidak memaksakan. Pak, mungkin akan dikomunikasikan lebih lanjut namanya matching grant research gitu ya. Jadi kita siap, insya Allah. Dan itu bisa disegerakan Pak. Kalau kami biasanya tuh kadang-kadang kami lihat bahwa ada anggaran yang belum terserap, misalkan tahun ini. Contoh waktu dengan Petronas pun demikian. Di bulan Desember saya kontak, kami ada anggaran ini nih 100.000 dia bilang kan gitu ya, 100.000 US. Dan kemudian 10.000 untuk ini, untuk 10 judul kata dia. Ya udah jalan, kami siapkan penelitinya. Jadi caranya adalah keluarkan topik-topik yang dari UNAN, keluarkan topik-topik dari TELU dengan beserta penelitinya, gitu kan ya. Nanti siapa teman dari UNAN yang mau nempel di topik tersebut, paling tidak dekat. Gitu kan, dekat, nanti dibungkus menjadi satu topik bersama. Nah, totalnya bisa jadi 100 juta masing-masing 50 kan gitu ya. Outputnya kalau saya tidak hanya international conference harusnya, jurnal lah biar agak lebih tinggi gitu ya kalau 50. Kalau international conference soalnya 30 aja lah gitu ya. Bila perlu kalau bisa 2 gitu ya. Tapi yang jelas itu saya sepakat Pak, itu kami sudah lakukan. Dengan Petronas tadi sudah jalan seperti itu. Dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri pun demikian. Ada yang nilainya lebih bawah dari 50 juta malah. Kami jalan juga. Yang paling penting bagi kami gitu, bahwa kita ini tumbuh bersama kok. Kalau pengen cepat, jalan aja sendiri. Tapi kalau pengen jauh, jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama sehingga bisa saling menyemangati, saling mensupport. Karena kita ini hidup di bawah matahari yang sama kadang-kadang. Insya Allah Pak Uyung, laksanakan. Langsung nanti akhir bulan November ini harus sudah keluar topik-topik ya. Nanti saya minta Direktorat PPM juga mengeluarkan itu. Ada berapa topik kira-kira yang akan disiapkan? Wah, jadi bisa 30 topik ya? 30 topik ya? Oke. Ya. Ya, dengan targetan publikasi salah satunya ya. Bisa. Kalau untuk apa ini? Kalau ini mohon izin Pak Rektor. Kalau kita dapatkan amanah sebagai PTNBH gitu ya. Ini UNAN ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Tetapi ini adalah amanah, bagaimana kita mempertahankan reputasi sebagai PTNBH. Nah insya Allah TELU siap mensupport untuk UNAN seperti itu.
bilang minta nomor HP kan? Ini karena waktu Pak Rektor sudah selesai azan malah. Barangkali kita tutup diskusi. Terima kasih Pak Profesor Hadi Wijaya, Pak Ibu semua yang baik yang hadir di sini maupun yang sedang berada secara online. Kita tutup diskusi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rektor Universitas Telkom yang telah memberikan kuliah umum tentang transformasi digital pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pertukaran cenderamata antara Universitas Andalas dengan Universitas Telkom. Kami minta kepada Bapak Rektor Universitas Andalas dan Bapak Rektor Universitas Telkom beserta Bapak Wakil Rektor OMPA dan Bapak Wakil Rektor 1 untuk dapat mendampingi Bapak Rektor. Kami persilahkan untuk mengambil tempat. Ya Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama pertukaran cenderamata. Dan lagian kalau dipasangnya yang lain itu harus berpenjajakan dulu kan. Ya. Jadi apa sih kerjanya dulu? Coba aja yang mendatang. Ya, penting gitu. Padahal banyak Mas. Itu daerahku angka yang dulu kan dikumpul lah, Ibu Kota lah, Solo, Selatan, Solo, berapa jam lah BBF pun Mas, tapi karena kita mau bagaimana kolaborasi kok kan. Ya harus kalau secara pemerintahan daerah pun Pak. Ya kami persilakan juga kepada Bapak Dekan. Pak Dekan, karena nanti kita akan foto bersama Pak. Ya, mau. Ya kami minta juga kepada pimpinan Universitas Andalas untuk dapat menyaksikan penyerahan cenderamata, yaitu penyerahan cenderamata ataupun plakat Universitas Telkom kepada Rektor Universitas Andalas. Iya. Selanjutnya foto bersama. Oh masih ada ya? Bingkisan ini, oleh-oleh nih ya. Untuk Bapak Rektor. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Andalas, marilah kita foto bersama dengan Rektor Universitas Telkom. Ya, boleh geser sedikit ke kiri, Pak. Ya, kami undang juga kepada Bapak Ketua Senat Universitas Andalas untuk foto bersama dengan Rektor Universitas Telkom. Boleh buka masker sekali ya Pak ya. Ya nampak ceria-ceria ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati.